Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Pada siang ini saya bertempat di bawah pohon bambu sekitar Bengkong, Kota Batam. Saya ingin berbagi kepada kawan-kawan. Saya pernah membaca artikel filosofi pohon bambu atau filosofi rumpun bambu. Dalam artikel itu ditulis, dalam membangun kehidupan harus seperti bambu, dia bilang. Walaupun angin kencang, walaupun bandai menggoyang, atasnya itu belok kiri, belok kanan, ke sana kemari oleh angin, tapi bambu rata-rata tidak roboh. Bambu tetap tidak goyang, bambu tetap pada tempatnya. Ternyata dalam artikel itu ditulis, ini cocok untuk kehidupan kita ya. Kenapa bambu bisa begitu sedemikian kuat? Karena bambu memiliki akar yang kuat, ya, dan memiliki kebersamaan. Jadi rumpunnya dia menyatu, itulah yang namanya persatuan. Kita mencoba belajar kehidupan ke depan, bagaimana bambu itu bisa kuat, dan bambu itu bisa kokoh, dan bambu itu bisa bertahan lama. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai 100 tahun. Bayangkan, nanti bakar, kadang-kadang bambunya itu tidak mati, rumpunnya itu. Lalu rahasianya di mana? Ya, kalau kita ingin sukses dalam membangun kehidupan, setidak-tidaknya ada 4 belajar dari bambu itu. 1, ya, akarnya kuat. Akar ini setidak-tidaknya ada 2 yang paling pokok ya. Itu iman, artinya moral. Yang kedua ekonomi. Jadi iman dan ekonomi itu harus kuat dulu. Kita boleh bercita-cita apapun. 1. Yang kedua, bambu ini ternyata kenapa bisa kokoh? Ya, karena dia bersatu. Pokoknya itu tunggal. Bukan tunggal ya. Ya, walaupun banyak bambu yang berserakan, dia bambu ini selalu hidupnya bersatu, selalu berkelompok, selalu berombongan. Kalau ibarat tentara itu satu grup, satu peleton, satu komunitas. Kalau ingin kuat seperti itu, filosofi bambu seperti itu. Kemudian yang ketiga, bambu ini ternyata ya untuk tumbuh itu tidak cepat. Jadi sebelum tumbuh ke atas, dia akarnya kuat dulu. Jadi makanya bambu itu terkesan lambat. Karena memang bawahnya harus kokoh dulu, baru dia tumbuh ke atas. Itulah filosofi bambu. Berikutnya, bambu ini ternyata kenapa bisa kuat? Dia di dalamnya ada sesuatu ruang yang ternyata di dalamnya itu ada air. Jadi, makanya dalam bambu kadang-kadang kalau kita zaman dulu haus ya, kan banyak kejadian tuh kalau kita orang-orang pergi ke hutan, misalnya kan zaman dulu para pemburu haus, dia potong aja bambu masih muda tuh ya, potong itu kadang di dalam ada air. Ternyata air adalah sumber kehidupan. Nah, sahabat-sahabatku semua, jadi kalau kita ingin sukses di bidang apapun, mau menjadi seorang pengusaha, seorang politisi, seorang pemimpin, atau apapun ya, maka ikutilah filosofi bambu. Yang pertama, ketika kita bercita-cita apapun, pastikan akar kita harus kuat. Akar kita harus paten dulu. Ya, fondasi kita harus jos dulu. Fondasi kita harus bagus dulu. Apa itu fondasi dalam kehidupan? Tadi sudah saya katakan di awal. Yang pertama, iman. Karena iman mengajarkan kita mental baja. Karena iman mengajarkan kita kalau kita sukses tidak jadi maling. Iman mengajarkan kita kalau kita sukses tetap menghargai orang lain. Iman mengajarkan kepada kita tidak mengenal putus asa.
Iman mengajarkan kepada kita ketika ada ujian datang salah diri berganti, kita tetap sabar. Iman mengajarkan kepada kita, kita tidak lupa darata, kita tidak lupa asal-usul, tetap menghargai orang, tetap hormat kepada yang tua, siapapun kita. Itulah pentingnya iman. Karena terlalu banyak orang sukses tidak memiliki fondasi iman. Akhirnya begitu kita sampai pada posisi puncak, seorang politisi misalnya dia korupsi, dia melakukan perbuatan yang tidak baik, maka yang tadinya kita sudah tinggi jabatan maka akan rontok seketika. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat. Itulah bambu. Kemudian yang kedua, fondasi seperti pohon bambu yang akarnya luar biasa kuat ini, itu adalah kita harus memiliki kecukupan ekonomi supaya kita tidak rapuh. Kenapa fondasi itu bisa juga salah satunya ekonomi? Karena segala sesuatu kita perjuangkan harus menggunakan uang. Uang memang bukan segalanya kan. Tapi tanpa uang juga tak bisa ngapa-ngapain. Uang bukan segalanya, betul. Tapi segalanya pakai uang. Saya ingin berikan contoh. Kalau kita ingin menjadi calon anggota DPR, tidak cukup hanya modal semangat. Tidak hanya cukup menggunakan otak cerdas, tidak hanya cukup menggunakan teori, tidak hanya cukup kita ini alim, pintar, segala macam. Tapi masalahnya kita ini punya nggak modal ekonomi. Ini mana ngopi harus pakai duit semuanya. Intinya modal ekonomi sangat penting. Sebab kalau kita tidak memiliki apapun, nanti jual sana, jual sini, ya lempar sana lempar sini, barang yang ada habis, cita-cita tidak tercapai, maka kita akan menyesal seumur hidup. Maka fondasi ekonomi itu sangat penting ya. Jadi iman, ekonomi, kalau mau ditambahkan ini penting juga sebenarnya itu ilmu. Walaupun ilmu itu bisa diperoleh sambil jalan sebenarnya, karena orang pintar itu juga memang kadang-kadang karena juga sambil jalan. Makanya ada istilah, tak usah pilih dia, dia belum berpengalaman. Orang yang sudah berpengalaman sebelumnya kan tidak pengalaman juga kan. Artinya ilmu itu penting walaupun tidak persis. Contoh kalau kita ingin calon bupati, ini kadang-kadang ilmu orang incumbent ya selalu dalam kampanyenya pilih yang berpengalaman, gitu kan. Sementara yang pendatang baru, jangan yang orang baru, belum tahu apa-apa. Yang menyebut berpengalaman itu kan sebelumnya nggak tahu apa-apa juga kan. Artinya ilmu ini penting, tetapi bisa sambil jalan. Karena terlalu banyak juga orang yang tadinya sebelum jadi kepala desa orang tak tahu apa-apa, begitu jadi kepala desa dia orang yang sukses kan. Artinya menurut saya 3 itulah akar ya. Jadi iman, ekonomi, dan ilmu. Tuh, sukses, fondasi kita harus kuat. Kemudian yang kedua, ya, ternyata filosofi bambu ini bersatu. Lihatlah itu. Bambu tidak pernah hidup tunggal. Kalaupun toh ada mungkin mati atau dibunuh orang, artinya ditebang orang. Lihat, bambu selalu hidupnya berkerumun, berkelompok. Makanya siapapun yang ingin sukses pasti membutuhkan orang lain. Perusahaan harus membutuhkan PT. Maka kan semua pengusaha-pengusaha sukses kan harus ada PT. Dalam PT itu ada komisaris, ada direktur, ada ada namanya karyawan, semuanya ada pengawas. Artinya kalau ingin sukses tidak boleh berjuang sendiri, harus bersama-sama. Kita lihat, begitu di bawah itu kokoh, bersatu, di atas ini walaupun ada angin menghantam kita, ya bambu tetaplah bambu, dia tetap kokoh. Mengapa? Selain memiliki akar yang kuat, karena memang di bawahnya ini dia bersatu. Oleh karena itu, kalau kita ingin sukses dalam bidang apapun harus bersatu. Dalam sebuah organisasi minimal ya KSB lah, ketua, sekretaris, bendahara. Tapi kalau ketua ke timur, ya sekretaris ke barat, bendahara ke selatan, mimpi apapun organisasi itu tidak akan pernah tercapai, hanya sekedar teori saja kan. Maka harus bersatu. Nah begitu juga dalam keluarga, suami,
ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, bercita-cita jadi pengusaha, jadi apapun, maka istri harus ridho, ya, istri harus setuju, istri harus mendoakan, anak harus mendukung. Begitu juga sebaliknya, istri yang sibuk puluh kiri organisasi, majelis taklim, ingin jadi anggota DPR, kalau suami tak setuju, mana bisa tercapai. Oleh karena itu, pentingnya bersatu dalam membangun apapun. Mengurus masjid, nah bangun masjid, majelis taklim, bangun organisasi, kita yang mau bercita-cita apapun, maka pastikan harus bersatu. Kalau belum bersatu, jangan dulu. Maka ada hadis Nabi, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Bersatu itu rahmat, bercerai-berai adalah azab. Dan itu ternyata rahasia bambu ini kenapa kokoh. Kemudian bambu kenapa bisa kuat? Coba ya. Dalam musim kemarau dia bertahan, betul kan? Musim hujan dia bertahan. Ada angin kencang, badai kuat, dia bertahan. Andaikan ada misalnya tsunami ya, walaupun melebihi tingginya pohon bambu ini, padang bambu tetap bertahan. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kemarau dia bertahan karena rahasianya dia rajin menabung tentang kehidupan. Apa yang saya maksud? Air. Air ini kan sumber kehidupan. Dalam bahasa lain, kita harus rajin menabung. Hidup jangan boros. Kemarau, ya, semua pohon mati, bambu tidak. Kenapa? Ternyata di dalam pori-pori bambu, antara buku-bukunya itu ya, antara ya buku-buku bambu itu, di dalam lubangnya itu ternyata menyimpan air. Dari mana air itu datang? Wallahu a'lam bishawab. Tapi menurut saya, ketika hujan datang, di sela-sela air itu, di sela-sela pohon bambu itu, dia masuk air. Bambu ini kan tidak tertutup 100%. Pasti ada pori-pori kan, disitulah menyimpan. Luar biasanya, menyimpannya secara bertahap lagi. Ya, artinya apa? Kalau kita ingin hidup sukses, jangan boros. Jangan semua uang itu dihabiskan sekaligus untuk istri. Berapapun uang yang diberikan suami, jangan dihabiskan, simpan. Karena belum tentu suamimu ini hidup terus. Mana tahu mati cepat. Belum tentu suamimu ini kerja terus. Mana tahu di PHK. Belum tentu suamimu setia terus. Mana tahu lari bersama pelakor. Kita kan nggak tahu namanya kehidupan. Maka harus hemat-hemat, rajin menabung. Saatnya kemarau tiba, bambu tetap bertahan hidup. Saatnya di PHK tiba, saatnya suami meninggal dunia, saatnya suami terpisah dari kita, seorang istri masih bisa menghidupi anak. Itulah bambu. Tapi ingat, untuk mencapai bambu sehebat itu, dia butuh waktu lama. Enggak bisa dadakan, butuh waktu, butuh kerjasama. Makanya kalau nanam bambu itu awalnya lambatnya tumbuhnya lambat sekali ya. Tapi begitu akarnya kuat, perkembangan begitu cepat. Apa maknanya? Untuk mencapai sukses yang saya gambarkan tadi, harus sabar. Mencari wong Jawa ojo kesusu. Jangan buru-buru, jangan mudah putus asa. Sebab nanti kalau sabar, ketika sudah kokoh, mimpi apapun kita, insya Allah akan tercapai. Sahabatku semua, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.